Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu rahayu rahayu. Perkenalkan, saya Ginanjar Ibnu Farobi, TPM IPDM Kabupaten Banyumas dengan wilayah dampingan daerah irigasi Curug dan daerah irigasi Jaganala. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya sebagai pendamping di daerah irigasi Curug dan daerah irigasi Jaganala. Saya dikontrak oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serai Opak di Yogyakarta selama 24 bulan, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Sedikit penjelasan tentang wilayah dampingan saya, yaitu dari daerah irigasi Curug dan daerah irigasi Jaganala. Daerah irigasi Curug. Daerah irigasi Curug mengaliri dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kedung Banteng dan Kecamatan Karanglewas, serta mengaliri tiga desa, yaitu Desa Dawan Kulon dengan P3A Dharma Tirta Rahayu, Desa Dawan Wetan dengan P3A Waras Tirta, dan Desa Babakan dengan P3A Dharma Tirta Sri Rejeki. Kemudian luas wilayah daerah irigasi Curug yaitu 215 hektar dan lokasi bendung berada di Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas. Kemudian penyusunan PSETK DI Curug sudah dilaksanakan pada tahun 2019. Kemudian yang kedua, daerah irigasi Jaganala. Daerah irigasi Jaganala mengaliri dua kecamatan, yaitu satu, Kecamatan Karanglewas dan Kecamatan Cilongok, serta mengaliri 4 desa, yaitu satu, Desa Karangkemiri dengan P3A Sidamulya. 2. Desa Karanggude Kulon dengan P3A Tirtanala. 3. Desa Taman Sari dengan P3A Tirta Sarik Makmur. Dan 4. Desa Langgeng Sari dengan P3A Tirta Langgeng. Yang daerah irigasi Jaganala luasnya yaitu 238 hektar dan lokasi bendung berada di Desa Langgeng Sari, Kecamatan Cilongok. Kemudian penyusunan PSTK DI Jaganala sudah dilaksanakan pada tahun 2019. Kemudian kondisi awal P3A di wilayah dampingan saya yaitu pertama, pengurus P3A ada namun kurang aktif atau mati suri. Bahasanya program kerja, rapat dan administrasi tidak terdokumentasi. Yang kedua, tidak ada koordinasi rencana pembagian air atau RPA, sehingga menyebabkan air tidak sampai ke hilir dan rentan terhadap konflik berebut air. Yang ketiga, kurangnya koordinasi antar PPA dan hulu-hulu atau pelaksana teknis, sehingga sering terjadi perdebatan tentang tugas dan tanggung jawab. 4. Rencana tata tanam ada namun tidak ada koordinasi antar P3A. Itu yang saya dapatkan ketika awal mendampingi P3A. Kemudian langkah-langkah yang saya lakukan agar P3A semakin maju yaitu 1. Saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan program IPDM-IP. Kedua, TPM atau saya melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa terkait pendampingan dan menyampaikan tujuan dari pendampingan. Koordinasi dilakukan berkali-kali atau sering. Saya melakukan sosialisasi terkait program IPDM-IP dan kelembagaan P3A. 4. Saya melakukan pengumpulan data dan informasi serta menginventarisasi permasalahan yang terjadi di wilayah dampingan. 5. Saya bekerjasama dengan dinas atau pihak terkait di kondisi wilayah tugas yang saya dampingi. 6. Melakukan pendekatan lebih intens dengan pemerintah desa dan memberi pemahaman bahwa kelembagaan P3A sangat berguna untuk pemeliharaan jaringan irigasi dan kemajuan petani. 7. Mendorong P3A untuk melakukan pertemuan pengurus dan rapat anggota berkaitan dengan realisasi program kerja dan tertib administrasi sesuai program P3A. Kemudian saya juga akan sampaikan kondisi P3A setelah saya melakukan pendampingan, yaitu yang pertama, P3A mulai aktif kembali dengan cara merevitalisasi pengurus P3A, mohon maaf ribet. Yang kedua, P3A mulai merapikan administrasi atau pembukuan sehingga
mempunyai catatan dan bukti dokumen yang baik dan benar. Yang ketiga, koordinasi antar P3A sudah mulai membaik, maupun koordinasi P3A dengan dinas atau pihak terkait sudah semakin baik lagi. 4. Pengaturan air sudah cukup baik, air sudah sampai ke hilir. 5. Koordinasi antara P3A dengan Ululu atau pelaksana teknis P3A sudah baik. Dalam arti PPA dan pelaksana teknis mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. 6. Pola tata tanam sudah mulai teratur dengan adanya koordinasi antar P3A. 7. Ikut mendorong P3A lebih aktif dalam rehab saluran irigasi bersama petani dan lainnya pada daerah irigasi curug dan daerah irigasi Jagalanala. Yang terakhir, P3A sudah dapat mengelola administrasi dan keuangan serta rehabilitasi saluran tersier ketika mendapat bantuan dari dinas dan pihak lainnya. Dan satu yang saya tidak sangka-sangka dan tidak duga-duga, yaitu P3A Tirta Langgeng dengan mandiri, yaitu P3A Tirta Langgeng Desa Langgungsari dengan mandiri sekali lagi melaksanakan MOU dengan rumah makan Bubuk Medang Madang yang berlokasi di Desa Langgungsari, yaitu P3A mendapat bantuan benih dan pakan ikan, sementara pihak GM menyiapkan kolam. Nah, setelah nanti pembesaran itu sudah besar dan melaksanakan panen, kemudian hasil bisa dibagi untuk P3A menjadi kas dan GMM. Kemudian serta mengelola lagi untuk benih dan pakan berikutnya. Kalau penasaran kan dengan MOU-nya atau dengan kolam yang sedang dikasih makan ikan, mari kita lihat videonya. Aktivitas sore ini Bapak P3A Tirta Langgeng Desa Langgungsari dalam rangka budidaya ikan nila ini ya, di Embung GMM. Juga yang mau hiburan ini boleh nih naik perahu sambil memberi makan ikan. Nah, sudah lihat videonya kan tadi. Ayo gimana tertarik untuk mengunjungi GMM di Desa Langgungsari? Itu hasil MOU P3A dengan pihak ketiga. Berarti hal ini membuktikan bahwa pendampingan TPM sangat diperlukan dalam keberlangsungan aktivitas P3A ataupun petani. Dan saya berharap program seperti ini dapat terus berlanjut sampai kapanpun, sampai petani bisa makmur dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua.